Sesuai Undang-Undang 25 2009 pelayanan publik, purnawirawan ini merasa hak asasinya diperlakukan secara tidak adil. Mereka mengirim surat kepada saya dengan surat tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya permohonan perlindungan hukum kepada Jokowi, Presiden Republik Indonesia, atas aksi pengusiran yang direncanakan oleh Brimob Detasmen C Pelopor Ciputat Tangerang. Itulah intinya. Jadi setelah ditelusuri kasusnya sesuai permohonan ini, ini ahli warisnya sudah datang, pemilik tanah. Jadi pemilik tanah belum pernah jual tanahnya. Tahu atasan polisi nempatkan anggotanya di sana. Jadilah perumahan Brimob di atas tanah serobotan. Setelah mereka pensiun mau digusur lagi, jadi terjadi pelanggaran HAM tanpa ganti rugi. Terus selanjutnya lagi terjadi lagi pelanggaran di sertifikatnya tanah orang yang belum pernah dijual. Gimana prosesnya? Tunggu ya surat presiden. Suratnya itu barang. Jadi presiden dulu suratnya nih. Ini. Jadi kita tidak bisa berbuat kalau sebagai warga negara yang baik. Tidak boleh berbuat sebelum ada surat presiden, jawabannya. Ya toh? Kita tidak minta pengadilan. Kita minta kebenaran. Ya. Nah, minta kebenaran kepada presiden supaya orang-orang ini diberi haknya yang sebenarnya. Pemilik tanah yaitu polisi ini sudah bekerja baik. Jangan lupa kacakan kulitnya. Lagi sehat kau suruh-suruh. Setelah jatuh sakit kau tendang-tendang. Apakah begitu negara? Kan enggak. Jangan lupa kacakan kulitnya. Ini anak bangsa. Orang itu kalau udah pensiun berarti sudah menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik. Begitu? Iya, Bang. Hanya badannya yang sudah tua. Tapi dia masih polisi, masih menerima gaji pensiunnya sebagai petugas yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik mengabdi kepada negara, bangsa, dan rakyatnya. Gitu loh, jangan diperlakukan kayak gini, saya ikut marah juga lagi. Lihat toh? Ya. Perlakuan begini teman-temanku nggak suka saya. Mau apapun alasannya saya nggak suka. Maka saya minta kepada Jokowi dan unsur terkait termasuk Kapolri, Panglima TNI, janganlah memperlakukan anggota pengabdi negara yang telah berdharma bakti kepada masyarakat bangsa negara yang baik, pensiunan kesian, mereka diperlakukan seperti ini. Kecuali kalau mereka itu dipecat karena kejahatan, ya saya nggak ikutlah masalah itu. Tapi mereka ini perlindungi, sudah ada yang kakek-kakek lansia seperti saya ini. Loh, kalau malah ditindas. Jadi saya mohon kepada Pak Presiden Joko Widodo yang kami dukung, pilih dan banggakan itu, Pak Kapolri, Pak Kapolda, tolong human right, TNI dan polisi dijamin haknya oleh resolusi Konvensi ILO 98 tambah 9
yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang 1856 pasal 5-nya kalimat terakhir mengatakan konvensi itu. Tentara dan polisi dijamin haknya dalam konvensi. Ini mana dijamin? Malah diuruk-uruk. Ini kemarin ini juga ada kasus perkelahian antara tentara dan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Hanya 4 hari Presiden mengeluarkan surat, mengirim ke Sekretaris Jenderal Menhan untuk membantu rakyat itu pembuatan sertifikatnya. Jadi saya pikir kita tidak mengecilkan Presiden kita. Saya tidak mengecilkan Kapolri kita, Kapolda kita. Mungkin saja laporan tidak sampai yang sesungguhnya. Jadi kita jangan mengecilkan dulu. Tapi saya lihat aparat tentara dan polisi di negeri ini sudah berdarah-darah melaksanakan tugas. Kalau ada yang kurang lebih, itu mereka manusia, bukan malaikat. Kan itu? Ya. Kadangkala kalau saya berbicara pribadi, tentara polisi itu kan anak rakyat, abang desa. Kalau anak saya diperlakukan semena-mena di lapangan, saya bapaknya marah nggak? Pasti marah. Posisi saya marah, ditimpu, dihina. Yang paling saya nggak suka, tahu nggak, ada di TikTok itu, Jokowi anjing, polisi anjing. Nah itu saya nggak suka itu. Kalau saya ini tidak keplek, sudah tua, saya bawa itu senjata otomatis, saya habisin susah. Biar saya nggak mau tahu itu. Jadi tolong, ini masalah human right, protection human right at work. Mereka harus dilindungi. Yang lagi stres janganlah, itu brimob hentikanlah. Ini bukan untuk pengadilan, tapi pengakuan bagi setiap orang tentang hak-hak setiap warga negara. Ini yang diamanatkan dalam Undang-Undang 45 pasal 27 ayat 1. Tiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Dan pemerintah dalam menjalankan undang-undang tanpa kecuali. Nah, kalau ada yang discrimination gimana? Ya, yaitu saya minta semua pihak untuk waras. Tidak usah maksa diri, tidak usah memaksakan karena jabatannya, karena ada bedilnya, nggak usah. Jangan gitu. Saya malu sebenarnya masalah ini. Jeruk makan jeruk, paham bisa ya? Jeruk makan jeruk, saya malu. Aku mau ngomong sama siapa? Itu merumput bergoyang. Cara apa? Ini patut, kalau ini benar ya, kalau benar. Ini bisa kalau bahasa hukum orang ini aspal, asli palsu. Orang itu bapak ini berdua pemiliknya, kesini saya nggak jual pak. Loh, kok ada sertifikat? Nah, yang menandatangani itu keterangan pemilikan tanahnya dia apa? Apakah stempelnya betul kepala desa atau kelurahan? Nah, saya itu bukan tugasku. Tugasnya polisi untuk mengusut itu. Kejahatan-kejahatan mafia tanah itu bukan tugasku. Tugasku hanya menjembatani sesuai kewenangan konfederasi. Yang nangani dia adalah Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional, Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, di mana salah satu sektornya, sektor lapangan kerja, adalah Serikat Buruh Lapangan Kerja, pekerjaan, purnawirawan, tentara, polisi, dan veteran. Maka saya menangani mereka. Jangan habis manis sepadi buang. Ini anak bangsa. Ya toh? Jadi saya rasa itu yang kau bisa sampaikan kepada publik,
supaya tolonglah human right. Indonesia telah membuat undang-undang 3999 tentang asasi manusia. Indonesia telah menerbitkan undang-undang 2025 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi di sini hanya melaksanakan undang-undang. Kalian juga nomor undang-undang 40 toh tentang pers. Nah, kamu juga melaksanakan undang-undangmu. Nah, Serikat Buruh melaksanakan juga undang-undang 21 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Pasal satunya, pasal 5 sebagai wakil pekerja buruh. Mereka ini buruh, polisi itu, tentara itu, presiden itu buruh karena dapat gaji. Yang nggak dapat gaji biarpun tukang gali kuburan juga buruh. Buruh itu manusia, pekerja profesi. Ini supaya tidak mengerti. Jadi saya rasa begitu, saudara wartawan. Ya, saya mohon semua pihak untuk arogansinya dihentikan. Ini kasihan polisi, pengabdi negara. Ini kasihan rakyat, masyarakat adat. Dilindungi resolusi PBB nomor 61/95 tanggal 13 September 2007 tentang perlindungan masyarakat hukum adat. Dilindungi Konvensi ILO 169 tahun 1989 tentang perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, kalau ini undang-undang saja nasional internasional sudah melindungi rakyat, warga bumi, kita masih melanggar, ya janganlah. Saya mohon, saya itu pendidikannya urusan polisi. Saya hanya menyuarakan human right. Indonesia telah meratifikasi 8 konvensi ILO zaman Habibie tentang protection human right at work. Salah satu anggotanya adalah saya, tim penyuluh ILO, keputusan Menteri Perlindungan Anak, keputusan Presiden, termasuk saya ini, termasuk Kapolri ikut duduk, kami 47 orang, Jaksa Agung, Panglima TNI, Mahkamah Agung, dan semuanya, kami 47 orang. Oleh karena itu saya mohon semua pihak membantu terlaksananya human right. Dan jangan main hakim sendirilah seperti ini. Karena ada bintang di pundak, sebatu bot di bawah kaki, kau injak itu rakyat. Janganlah. Saya mohon kepada semua agar mendukung pemerintah Jokowi dalam melaksanakan human right dan pelayanan publik yang baik. Dan juga saya minta warga, masyarakat adat, buruh pekerja, cukup menyampaikan aspirasi tertulis, jauh usah brutal di jalanan. Kita sedang COVID-19, kalau kita terkena COVID terus mati, kan rugi, belum dapat ganti rugi tanahnya sudah mati. Gitu kan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.